Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang sangat banyak dan berharga. Saking banyaknya kita tidak dapat menghitungnya satu persatu, dan nikmat karunia tersebut sangat berharga untuk kebahagiaan kita di dunia ini maupun di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari ini, malam yang ke-8 Ramadan kita, menurut perhitungan siapa? Pemerintah atau Muhammadiyah atau KPU? Menurut perhitungan pemerintah kita, malam yang ke-8. Semoga seluruh amal ibadah kita, mulai dari masuk bulan Ramadan termasuk puasa kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya ingin mengambil tema bahwa puasa itu adalah perisai. As-siyamu junnatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qitari. Puasa itu perisai dari api neraka, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian dari peperangan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kalau kita tidak waspada dan tidak mempunyai daya tahan, maka bisa jadi kita akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan ahli neraka. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menjadikan dunia ini adalah mata'ul ghurur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kita penangkal, jangan sampai kita tertipu. Sangat mungkin sebelum Ramadan ini banyak di antara kita tujuan hidupnya sudah mulai bergeser. Yang tadinya kita faham betul bahwa tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah, sebagaimana dalam ayat yang sangat populer yang sudah kita fahami, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Yang bisa lanjutin boleh pulang duluan. Apa lanjutannya? Liya'budun, illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mungkin saja sebelum Ramadan sudah mulai bergeser, tidak lagi hidupnya untuk ibadah kepada Allah. Mungkin saja hidupnya untuk harta, mungkin saja hidupnya untuk jabatan, mungkin saja hidupnya untuk popularitas dan seterusnya. Maka Ramadan hadir, kita dimasukkan ke dalam bulan Ramadan agar tujuan hidup kita lurus kembali. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selain menyatakan bahwa kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tentang kehidupan dunia itu seperti apa.
Dalam surat Yunus ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama matsalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardh, lalu bercampur dengannya tumbuh-tumbuhan bumi. Hatta idza akhrajat zukhrufaha, hatta idza akhrajatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, sehingga ketika bumi itu setelah air turun dari langit bercampur dengan tanah, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini, kemudian menjadi indah, wazayyanat, dan mempesona. Hatta dhanna wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, sehingga penduduk bumi itu mengira, meyakini bahwa mereka akan mampu menguasai bumi itu, menguasai tumbuh-tumbuhannya, menguasai tanaman-tanaman yang sudah hampir dia panen. Hatta ataha amruna, sehingga datanglah perintah kami, lailan aw naharan, baik di waktu malam ataupun di waktu siang. Kemudian yang terjadi apa? Faja'alnaha hasidan, kami menjadikannya menjadi roboh, menjadi porak-poranda, menjadi terketam. Ka'allam tagna bil amsi, seolah-olah dia belum tumbuh kemarin, seolah-olah tidak ada tanaman sama sekali kemarin. Begitulah Allah menggambarkan kehidupan dunia itu seperti halnya air yang turun dari langit, kemudian tumbuh tanaman-tanaman yang kemarin ditanam, ada mangga, ada padi, ada jagung, ada singkong, dan seterusnya. Kemudian setelah tumbuh, orang yang menanam ini yakin bahwa dia akan memanen apa yang dia tanam. Tapi apa kenyataan? Bisa jadi malamnya sudah ngumpulin orang-orang yang besoknya diajak panen, sudah selamatan, yakin besok akan panen. Tiba-tiba di malam itu turun hujan yang sangat deras, kemudian banjir bandang, dan kemudian menghancurkan tanamannya, dan sama sekali tidak bisa memanen apapun dari tanamannya tersebut. Ini gambarannya seperti kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengambil nasi di piring, sudah mengambil minuman, ditaruh di meja, Bapak sudah duduk di meja, apakah yakin makanan yang di meja itu bakal menjadi rezeki Bapak? Belum tentu. Sudah ditaruh di mangkok, apa yang ditaruh di mangkok? Mie ayamnya misalnya, senang mie ayam enggak? Mie ayam sudah ditaruh di mangkok, es teh manisnya sudah juga di sebelah gelas, di sebelah piringnya atau sebelah mangkoknya. Tiba-tiba ada kucing lompat ke atas meja, nyenggol mie ayam kita, nyenggol es teh manis kita, tumpah, gak jadi rezeki itu. Padahal sudah yakin ini bakal diperoleh. Coba, ada yang sudah yakin banget, bulan Oktober akan dilantik. Halo? Sudah joget-joget? Halo? Sudah ngumumin, apakah betul akan dilantik? Betul, menurut jamaah Al-Fatah belum tentu. Belum tentu, walaupun sudah pesta, walaupun sudah deklarasi. Itulah kehidupan dunia. Mungkin di antara bapak-bapak pernah mengalami daftar online pengen jadi ASN, aparatur sipil negara. Sudah kemudian mendapat panggilan, habis itu cari ordal. Tahu ordal? Orang dalam yang bisa membantu untuk memuluskan keinginan dia menjadi ASN.
Diminta sama orang itu, boleh asal kamu kasih 200 juta. Diusahain tuh 200 juta, dikasih ke orang itu. Apakah dia akan betul-betul mendapatkan ASN? Belum tentu. Uang 200 juta nya dilariin, ya, kita ditipu, ternyata gak jadi ASN. Begitulah dunia, ya. Nah, supaya kita ini tidak kecewa, ya, karenanya hidup kita ini diberikan tujuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah masukkan kita ke dalam bulan Ramadan, kemudian puasa ini dijadikan sebagai benteng, sebagai perisai, supaya kita tidak terjerumus ke dalam tipuan-tipuan dunia tersebut. Karena tipuan-tipuan dunia tersebut bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Karenanya puasa itu disebut asya, maknanya adalah al-imsak, menahan diri, menahan, jangan melakukan perbuatan-perbuatan demi memperturutkan hawa nafsu kita, karena itu akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan ahli neraka. Ramadan merupakan momentum agar kita mampu menahan diri. Ini ternyata bapak-bapak, ya, ini bapak-bapak yang puasa di siang hari, yang merokok pun berhenti merokok, betul kan? Betul, berhenti merokok. Ternyata bisa. Mestinya, ya, kalau kita sudah berhenti dari sesuatu keburukan selama 20 hari, itu sudah menjadi kebiasaan baru. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan baru, maka kita akan bisa seterusnya. Tapi mengapa kita tidak bisa berhenti? Dan puasa itu juga merupakan perisai bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Nah, inilah jamaah sekalian, kita berharap Ramadan kali ini bagaimana, ya, kita betul-betul mendapatkan puasa ini sebagai perisai, sebagai tameng, ya, sebagai benteng, agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya, sehingga kita mengakhiri Ramadan ini dengan nilai-nilai yang Allah inginkan, yaitu nilai takwa. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah saya numpang mandi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Baba, nah, ini dia pemiliknya, Haji Baba ini, ya. Menikmati soto Betawi khas Haji Baba. Silakan bagi yang ingin mencoba, berada di Jalan Percetakan Negara Raya, dekat dengan kantor BCA Percetakan Negara. Silakan mencoba, insya Allah maknyus rasanya. Terima kasih. Oke, Bapak selamat ya, sukses buat usahanya ini, berkah insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.